kabarnya pasti ada banyak yang sudah ambil S2, S3 dan seterusnya. Tapi Bapak Ibu, S1, S2, S3 itu belum cukup. Mengapa? Karena kita sebagai orang percaya, orang beriman, kita harus belajar dari Yusuf tadi. Kita membutuhkan hikmat Tuhan, saudara. Kita membutuhkan kuasa Tuhan, hikmat Tuhan, supaya semua keputusan yang kita ambil, semua hal yang kita lakukan itu akan berhasil. Kalau kita tidak mengandalkan hikmat Tuhan atau kuasa Tuhan atau kebijaksanaan daripada Tuhan, pengertian dari Tuhan, maka semua pelayanan kita atau semua pekerjaan yang kita lakukan akan menjadi sia-sia. Pertama mungkin kalau kita salah ambil keputusan, nanti ada masyarakat atau saudara-saudara kita, adik-adik kita datang ke demo, ancam kita, teror kita, pasti kita pusing. Betul kan ya Bapak Ibu? Karena kita salah ambil keputusan. Kalau kita salah ambil keputusan pasti kita diancam. Kita hampir selalu kita diancam. Bapak Sekda, Bapak Kepala Dinas Kesehatan, Bapak Bupati, pejabat OPD, sering kita diteror oleh masyarakat ya. Kita diancam oleh masyarakat kalau kita salah ambil keputusan. Nah itulah sebabnya kita membutuhkan hikmat Tuhan, saudara. Kita minta hikmat Tuhan, hikmat yang dimiliki oleh Yusuf, hikmat yang dimiliki oleh Salomo. Kita belajar dari Salomo ya. Salomo tidak minta harta kekayaan, umur panjang, dan lain sebagainya, jabatan, tapi dia minta hikmat Tuhan sehingga dia mampu mengambil keputusan. Dia mampu mengambil keputusan yang tepat sehingga kepemimpinan diberkati Tuhan. Oleh sebab itu, mari di hari ulang tahun yang ke-16, di hari ini kita minta hikmat Tuhan, kebijaksanaan daripada Tuhan. Itu hal yang kedua. Pelajaran yang ketiga adalah Firaun mengangkat Yusuf menjadi orang penting, mendapat kuasa karena dia mampu menerjemahkan mimpi. Demikian pula dalam kehidupan kita. Saya percaya kita semua ini membutuhkan posisi. Betul kan Bapak Ibu? Atau ada yang tetap sebagai ASN, tetap di situ terus, atau ada yang menerbas. Ya. Saya yakin kita semua membutuhkan posisi atau jabatan ya. Tidak mungkin kita tinggal sebagai ASN terus, kerja sebagai ASN terus Stop. Ya. Stop. Tapi saya percaya kita semua ingin atau kita rindu, kita harus naik kelas. Artinya bahwa kita harus dapat posisi. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara mau supaya mendapat posisi atau mendapat jabatan, maka kita belajar daripada Yusuf tadi. Kita harus belajar dari Yusuf, harus memiliki roh takut akan Tuhan, roh hikmat tadi, terus kemudian harus memiliki roh kerendahan hati. Ini sangat penting. Karena orang yang rendah hati itu orang yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Tuhan dia akan angkat. Kenapa Yusuf bisa diangkat menjadi orang nomor 2, menjadi orang penting? Karena dia salah satu kelebihan Yusuf adalah dia rendah hati. Waktu dia dijebloskan dalam penjara, padahal dia tidak lakukan dosa tadi. Yusuf tidak melawan, saudara. Yusuf tidak komplain. Yusuf tidak lapor ke polisi. Yusuf tidak kasih status. Kalau sekarang ini ada orang yang melakukan pencemaran nama baik, saya yakin semua orang akan kasih lagi status. Karena kita sekarang berada di zaman teknologi media sosial ya, sosial media. Bagaimana Pak Guru? Kalau tidak salah baru kita dipersalahkan atau nama kita disebarluaskan, diviralkan, pasti kita akan membela diri, kita akan kasih lagi status akan beredar, Facebook kah, di YouTube kah, segala macam. Tapi Yusuf tidak melakukan hal itu, saudara. Luar biasa kan? Yusuf dia terima semua kenyataan itu. Dia harus masuk penjara. Bapak Ibu bayangkan, Bapak Ibu tahu Yusuf dalam penjara. Ada yang tahu kira-kira berapa tahun Yusuf dalam penjara? 13 tahun. Nanti Bapak Ibu pernah baca. Ini tidak ada jawab. Tanya bahwa Bapak Ibu pernah baca kitab ini. Ini cerita
cerita suami begini Bapak Ibu, nanti coba pulang baca. Yusuf dalam penjara kurang lebih 13 tahun, bukan 13 bulan, bukan 13 hari, tapi 13 tahun. Dia diproses, saudara. Dia diproses dan dia menjadi seorang yang sangat penting. Dia menjadi wakil raja, dia menjadi perdana menteri di Mesir. Itu karena dia rendah hati. Tuhan angkat dia, saudara. Oleh sebab itu mari kita rendah hati, kita bekerja dengan setia. Kita bekerja dengan lembut. Tidak usah banyak komplain. Tidak usah banyak komplain, tidak usah banyak melawan, ya. Orang yang bekerja dengan barang siapa bekerja dengan setia, taat setia dan rendah hati, maka dia akan menjadi orang yang enggak, jadi orang yang penting. Itu pelajaran yang ketiga. Pelajaran yang keempat, kita belajar dari Filipi pasal 1 ayat 22 tadi, ya. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Ya, jadi ini kata-kata kesaksian atau pengalaman iman daripada Rasul Paulus, ya. Paulus katakan bahwa kalau dia masih ada di bumi, itu tandanya bahwa Tuhan izinkan dia untuk harus menghasilkan buah.